Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi pada video persiapan TKA Matematika tingkat lanjut dan kita sudah sampai pada materi transformasi geometri. Pada soal pertama untuk transformasi geometri, nanti kita di sini akan membahas berkaitan translasi garis. Di mana untuk soal pertama nanti di sini kita akan membahas berkaitan dengan aplikasi AR, augmented reality, yang nanti akan memproyeksikan sebuah garis yaitu Y sama dengan X plus 2 yang nanti garis tersebut akan digeser 5 meter ke kanan dan 2 meter ke atas. Sehingga nanti akan membentuk posisi baru dari garis tersebut. Dan pada soal pertama ini nanti kita diminta untuk menentukan bayangannya. Jadi posisi garisnya persamaannya akan berubah menjadi seperti apa setelah ditranslasikan. Oke, agar lebih mudah untuk memahami pembahasannya, dipersilakan untuk mencatat soal ini terlebih dahulu dengan cara mempause video ini terlebih dahulu. Dipersilakan untuk mencatat. Oke, terima kasih telah mencatat soal pertama ini. Langsung saja kita bahas untuk soal pertama. Oke, kita masuk soal pertama untuk transformasi geometri. Dan pada subbab ini nanti kita akan mentranslasikan garis, gitu ya. Jadi yang pertama kita bahas adalah translasi garis. Dalam soal ini ada sebuah soal yang cukup panjang. Jadi kemampuan literasinya nanti kalian di sini diuji untuk memisahkan mana soal, mana hanya pengetahuan biasa. Di sini nanti kita akan diberikan sebuah pengetahuan. Di kalimat terakhir itu dikatakan bahwa persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan X plus 2. Lalu saat VR-nya digeser gitu ya. Nanti di sini terjadi perubahan 5 meter ke kanan dan 2 meter ke atas. Berarti kan dia lihatnya kayak gini gitu ya. Nah, kalian nanti di sini diminta untuk membuat bentuk dari translasinya. Kalau Bapak biasanya akan lebih memilih bentuk matriks untuk menggambarkan translasi. Dan berbagai macam bentuk lainnya pun biasanya Bapak lebih condong pakai matriks. Kenapa? Nanti karena dalam transformasi geometri, kan di situ sudah dikatakan yang akan digeser itu garis atau bangun. Begitu ya. Dan untuk menyelesaikan soal seperti itu akan lebih cocok kalau bentuknya menggunakan bentuk matriks. Jadi nanti geser kanan kirinya gampang. Walaupun sebenarnya pakai logika juga bisa, tapi agak jerimet gitu ya. Jadi kita sepakati saja pembahasan ini nanti akan menggunakan matriks sebagai dasarnya. Begitu. Nah, kalau sudah berarti nanti kita akan membuat sebuah permisalan. Jadi kalau mau menggeser garis itu kita harus buat permisalan sebuah titik bayangan. Anggaplah Bapak punya sebuah titik bayangan yaitu X1 dan Y1. Jadi maka bentuk dari translasi itu adalah ditambah, begitu ya. Dan yang perlu kita pahami lagi, kalau misalnya gesernya ke kanan, berarti translasi kanan kirinya adalah plus. Yang atas ini untuk translasi kanan kiri, yang bawah itu untuk translasi atas bawah. Jadi kalau kanan itu berarti plus 5, kalau ke kiri itu berarti min gitu ya. Misalnya digeser ke kiri min 2, berarti digeser ke kiri 2, berarti nanti min 2 di sini. Ini untuk atas bawah, di situ dikatakan digeser ke atas 2, berarti nanti plus 2. Kalau digeser ke bawah berarti min 2. Nah, dalam translasi bentuknya adalah penjumlahan. Jadi 5, 2 itu kita tambahkan dengan sebuah titik yaitu Bapak anggap X1 dan Y1. Nah, hasilnya nanti akan menghasilkan sebuah bayangan, gitu ya. Bayangan dari titik awal ke titik akhirnya. Yang biasa kita tulis sebagai X1 aksen dan Y1 aksen. Y1 aksen. Oke, jadi bentuk nanti matriksnya seperti ini. Nah, kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah membuat inverse-nya. Jadi, kita gimana caranya? Ini kan hasilnya sama dengan X1 aksen dan Y1 aksen. Gimana caranya
agar nanti dalam satu sisi itu hanya ada X1 dan Y1 saja. Begitu. Nah, karena ini matriks penjumlahan, gampang ya. Cara menginverskannya tinggal dipindah ruas menjadi negatif. Sehingga nanti kita akan dapatkan X1 aksen dan Y1 aksen dikurangi 5 dan 2. Sehingga nanti di satu sisi akan bersisa X1, Y1 seperti ini. Kemudian matriks ini kita selesaikan. Hasilnya adalah X1 aksen min 5 dan Y1 aksen min 2. Itu nilainya sama dengan X1, Y1. Nah, setelah kita menyelesaikan inverse, jadi ini kita seakan-akan membuat inverse-nya gitu. Jadi kalau X1 aksen dan Y1 aksen itu sama dengan 5, 2 ditambah X1, Y1, maka inverse X1, Y1 itu sama dengan X1 aksen dikurangi 5, Y1 aksen dikurangi 2. Lalu kita tinggal substitusikan ke sini. Nah, yang kita ganti itu nanti adalah X1 dan Y1. Jadi nanti kita akan ganti X1 ke sini, Y1 ke sini. Sehingga nanti kita akan dapatkan Y1 sama dengan X1 plus 2. Lalu kita substitusikan hasil yang ini. Berarti Y1 aksen min 2, ini ya, sama dengan X1 aksen min 5 plus 2 gitu. Jadi cara proses untuk mentransformasikan garis itu seperti itu. Buat dulu matriksnya, kemudian setelah itu kalian buat inverse-nya. Untuk apapun ya, entah itu translasi, entah itu dilatasi, entah itu rotasi, entah itu satu lagi apa? Refleksi gitu ya. Atau komposisinya juga nanti caranya sama seperti itu. Buat matriksnya dulu, lalu cari inverse-nya. Nah, ini dicontohkan dalam bentuk translasi atau perpindahan. Lalu Y1 aksen min 2 sama dengan X1 aksen min 5 plus 2. Ini dengan ini berapa? Atau kita pindah dulu, Y1 aksen sama dengan X1 aksen min 5 plus 2 plus 2. Sehingga Y1 aksen sama dengan X1 aksen min 1. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kembalikan seperti semula. Jadi bayangannya kembalikan Y sama dengan X min 1. Selesai. Begitu. Jadi bayangannya seperti itu. Y sama dengan X min 1. Dan nanti cara pengerjaannya selalu sama. Buat matriksnya dulu, lalu cari inverse matriksnya agar kalian mendapatkan X1, Y1. Hasilnya nanti tinggal disubstitusikan ke garis dan substitusikan hasil yang aksennya. Maka kalian akan mendapatkan bayangan dari transformasi apapun ya dari sebuah garis. Itu saja.